Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Perkenalkan, nama Ibu Nurul Sabila, biasa dipanggil Ibu Sabil atau Ibu Nurul. Jadi selama 1 bulan ke depan nanti, Ibu akan membantu Ibu Linda untuk mengajar di kelas 11 MIPA 2 mengenai materi matematika wajib. Nah, dalam kondisi seperti ini, COVID, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan juga stay at home, jangan kemana-mana kalau emang nggak penting, nggak penting-penting banget, nggak usah keluar, cukup di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai refleksi dan juga rotasi. Tadi kan Ibu sudah mengirimkan PPT-nya di grup kelasnya, bisa dibuka dan bisa dibaca-baca. Setelah itu kalian juga bisa membuka buku pegangan kalian LKS yang biasa kalian pelajari dengan Bu Linda pada halaman 60 mengenai refleksi atau pencerminan. Jadi, refleksi itu adalah suatu transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Bisa dibuka PPT-nya, ini coba Ibu share mengenai PowerPoint-nya di sini, kelihatan nggak ya nanti? Bentar. Ini PPT-nya belum kelihatan ya? Apa sudah? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum, Bu. Oke. Ya sudah, daripada lama-lama, kalian bisa buka sendiri aja ya. Nanti untuk pertemuan selanjutnya bisa dipersiapkan lagi. Silakan dibuka di slide-nya atau di bukunya. Jadi mengenai refleksi yaitu suatu transformasi yang memindahkan titik-titik menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Jadi refleksi itu ibarat seperti kita sedang mengaca, sedang bercermin. Jadi seperti itulah bentuk umum dari refleksi. Contoh sederhananya seperti itu. Nah, di sini refleksi itu dilambangkan dengan MA. M besar dengan A kecil, dengan A-nya itu di mana adalah cermin atau sumbu simetrinya. Lalu, di slide selanjutnya, pada pencerminan, jarak titik pada bangun bayangan ke sumbu simetri itu sama dengan jarak titik pada bangun semula ke sumbu simetri. Jadi kalau misalkan kita sedang ngaca, jaraknya itu nggak akan berubah. Jadi jarak kita ke kaca dengan jarak kaca ke bayangan itu sama. Jadi ini disebut dengan transformasi isometri karena tidak merubah jarak aslinya. Jaraknya tetap sama dengan jarak bayangan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Belum, Bu. Oke, jadi kita lanjut ya. Di slide selanjutnya itu ada tabel. Tabel itu ada refleksi, dan kalau misalkan kita merefleksikan suatu titik ke sumbu apa, nanti bayangannya jadi apa, dan nilai matriksnya itu seperti apa. Nomor 1, bisa dilihat, refleksi dari titik terhadap sumbu X, atau bisa ditulis dengan MX,
bayangannya menjadi X, min Y dengan nilai matriksnya yaitu 1, 0, 0, dan negatif 1. Sedangkan yang kedua yaitu terhadap sumbu Y, kita bisa menulisnya MY, bayangannya menjadi negatif X, Y dengan nilai matriks negatif 1, 0, 0, dan juga yang nomor 3, terhadap garis Y sama dengan X. Jadi nilai garis Y-nya itu sama dengan X. Bisa kita tulis menjadi M, Y sama dengan X, maka bayangannya Y, X. Karena nilai Y sama dengan X, maka bayangannya pun juga sama, Y, X. Matriksnya menjadi 0, 1, 1, 0. Yang poin keempat, terhadap garis Y sama dengan negatif, maka bayangannya menjadi negatif Y, negatif X. Dengan nilai matriks 0, negatif 1, negatif 1, dan 0. Yang poin kelima, terhadap titik asal 0, yaitu 0,0, maka bayangannya menjadi negatif Y, negatif dengan nilai matriks negatif 1, 0, 0, dan juga negatif 1. Yang keenam, terhadap garis X sama dengan H. H itu adalah suatu nilai tertentu. Jadi kalau misalkan X sama dengan H-nya itu 2. Nah, maka kita bisa menulisnya menjadi MX sama dengan H dengan bayangannya 2H min X, Y. H-nya tadi itu adalah suatu nilai. Contohnya tadi 2, misalkan X sama dengan 2, maka 2 kali 2, dan itu tidak ada nilai matriksnya. Jadi hanya bisa dihitung menggunakan rumus itu tadi, 2H, Y. Sekarang yang nomor 7, terhadap garis Y sama dengan K, maka bayangannya menjadi X, 2K min Y. Yang ke-8, terhadap titik A, B, maka bayangannya menjadi 2A min X, 2. Kita bisa mencari titik bayangannya menggunakan rumus ini. Jadi tabel ini perlu diperhatikan dan juga perlu dipahami. Nah, kalau misalkan kita melihat di LKS-nya, di sebelahnya itu merupakan contoh gambar dari refleksi pencerminan. Jadi kalau misalkan kita lihat, setiap jarak dari sumbu X dan sumbu Y itu sama dan tidak merubah jaraknya, maka itu disebut dengan transformasi isometri. Jadi jarak titik atau gambar asli ke jarak bayangan dari satu sumbu itu sama, tidak ada bedanya. Nah, kalau misalkan kita lihat di PPT, itu juga contoh simpelnya seperti itu. Kalau misalkan titik, itu ada titik C dan juga titik D. Kalau kita perhatikan, dia jaraknya itu sama. Begitupun sebaliknya dengan sebelahnya, yaitu ada gambar segitiga bangun ruang. Di situ ada sebuah objek, dan bayangannya adalah JIH. Jaraknya pun sama di situ. Begitupun di bawahnya ada bangun ruang lingkar. Itu adalah contoh simpel dari refleksi. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Lanjut aja. Oke. Oh ya, ini yang belum masuk siapa ya? Kurang 6 anak berarti ya yang belum masuk. Silakan teman-temannya dihubungi yang belum masuk. Karena ini nanti kita nggak akan lama-lama ya di Teams-nya. Supaya ngirit kuota. Untuk teman yang belum. Bu, Azaria izin sakit. Bentar. Siapa tadi yang izin sakit? Azaria.
kita lanjut ke contoh soal. Jadi, contohnya yaitu, tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau misalkan kita lihat pada soal nomor 1, terus kita kembalikan lagi ke tabel, maka dia menggunakan yang mana? Poin keberapa? Yang bisa jawab? Aurora mungkin? Silakan buat Aurora. Untuk contoh soal nomor 1, dia menggunakan poin keberapa pada tabel itu? Aurora ada orangnya nggak ya? Maaf Bu, tadi soalnya Jadi yang nanti apa Bu? ada pertanyaan. Ya, jadi untuk poin pertama, mohon maaf untuk soal nomor 1, tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Maka kalau misalkan kita lihat tabel menggunakan poin keberapa, dan mungkin ada yang bisa menjelaskan juga. Kalau misalkan nanti ada yang menjelaskan, akan ada poin dari itu, dan juga itu bisa membuat nilai kalian menjadi lebih bagus nanti. Akan saya catat namanya. Silakan siapa yang mau menjawab. Mas Janitra jawab Mas Jen. Oke, kita buat presensi. Silakan untuk anak-anak on-cam lebih dahulu kameranya. Boleh di-mute untuk sekedar presensi aja, jadi biar tahu kalian sedang apa di sana, jadi fokus apa tidak dalam pembelajaran hari ini. Silakan buat presensi, bisa di-on-kan terlebih dahulu kameranya. Voice note saja Bu, belum mandi. Apa, hanya sebentar aja buat. Harus banget Bu. Iya, jadi untuk presensi. Karena laporan ini nanti juga akan saya lampirkan ke Ibu Linda. Seperti itu. Harus pakai seragam nggak Bu? Recording, jadi nanti bisa. Harus Gimana? pakai seragam nggak Bu? Harus pakai seragam nggak? Nggak usah pakai seragam. Cukup online di situ aja, di-on-kan kamera dulu sebentar aja. Dipanggil saja Bu satu-satu. Oke, Ibu panggil satu-satu ya, mulai dari atas. Alfarezi. Alfarezi, silakan. Mana orangnya? Ini nggak ada orangnya, Alfarezi. Amelia di mana Amelia? Ya, Bu. Oke. Aurora. Ya, Bu. Ya. Bayu. Hadir Bu. Selanjutnya Berliana Nabila.
Hadir, Bu. Berlia Nadia Kolih, Hadir, Bu. Dava, Hadir, Bu. Firman, Hadir. Gagah Hadi Prakoso, Hadir, Bu. Gagah, Hadir. Hanifa, Hadir, Bu. Helga, Hadir, Bu. Ihsan, Hadir, Bu. Ilyas, Ilyas Ruciat, gak ada ya? Ivan Putra Pratama, Hadir, Bu. Hadir, Bu. Jenitra Bintoro, Iya, Bu. Hadir. Meita, Hadir, Bu. Muhammad Zaki, Hadir. Nuzula, Rahmadiani, Hadir, Bu. Renggayani, ada nggak Renggayani? Renggayani, Syafira, Iya, Bu. Revaldi, Iya, Bu. Syakira, Syakira living ya? Syakira, Iya, Bu. Sylvia, Hadir, Bu. Shiva, Iya, Bu. Tata, Hadir, Bu. Tabita, Hadir, Bu. Umi, Hadir, Bu. Wisanggeni. Hadir. Jadi sementara itu aja ya. Yaudah, kita lanjut lagi. Di contoh soal, baik langsung dijelaskan aja. Yang nomor 1, tentukan bayangan titik 7,2 jika dicerminkan terhadap sumbu X. Kalau kita kembalikan lagi ke tabel, maka itu bisa menggunakan poin nomor 1. Kita bisa mencarinya menggunakan X aksen, Y aksen sama dengan nilai matriksnya tadi berapa, yaitu 1, 0, 0, dan negatif 1, kalikan dengan XY. Kita operasikan 1, 0, 0, negatif 1 dikalikan dengan matriks 7 dan 2. Hasilnya menjadi 7 dan negatif 2. Jadi, bayangannya adalah 7, negatif 2. Di sini udah bisa mengoperasikan perkalian matriks kan? Jadi tidak perlu Ibu jelaskan lagi mengenai hasilnya kok bisa dapat hasil segini. Sudah jelas? Insya Allah jelas, Bu. Sekarang Siap. Jelas. kita lanjut ke contoh soal 2, yaitu bayangan titik B oleh refleksi terhadap titik 1,2 adalah titik B aksen 3, negatif 4. Tentukan koordinat dari titik B. Kita
kita bisa mencarinya dengan cara X aksen Y aksen sama dengan matriks negatif 1, 0, 0, dan negatif 1 dikalikan dengan matriks XY plus matriks 2A, 2B. Kita operasikan yang kita bisa lihat di situ, sehingga didapatkan hasil XY sama dengan matriks min 1 dan 8. Jadi koordinat titik B adalah negatif 1,8. Sekarang kita lanjut ke contoh soal ketiga, yaitu tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X min 3 oleh pencerminan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Kita bisa mencarinya dengan cara X, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, negatif 1, negatif 1, 0 dikalikan dengan matriks XY. Jadi fungsinya di situ kita mencari dari berapa sih nilai bayangannya. Nilai bayangan dari X aksen Y aksen itu, nanti kalau misalkan sudah didapatkan nilai bayangannya, kita bisa substitusikan ke persamaan garis tadi. Didapatkan X aksen sama dengan negatif Y, maka Y-nya sama dengan negatif X aksen. Y aksen sama dengan negatif X, maka didapatkan hasil X sama dengan negatif Y. Jika sudah ketemu nilai X dan Y, maka disubstitusikan ke garis Y sama dengan 2X min 3. Diperoleh, kita bisa lihat tadi, maka bayangannya menjadi X aksen sama dengan 2Y aksen plus 3. Jadi, bayangannya adalah X sama dengan 2Y plus 3. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Apa sudah jelas semuanya? Siap Bu, sudah jelas semuanya. Masya Allah, jadi semangat banget. Kalau jelas, kalau sudah jelas, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu rotasi. Rotasi ini adalah suatu perputaran. Jadi, rotasi adalah transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik sejauh theta dengan pusat titik P. Nah, slide selanjutnya. Jika theta-nya positif, maka arah putarannya itu berlawanan dengan arah putaran jarum jam. Sebaliknya, jika theta-nya negatif, maka arah putarannya itu dia searah dengan jarum jam. Maka jangan sampai kebalik. Kalau misalkan theta positif, maka putarannya itu berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti kalau theta positif, arah putarannya ke kiri. Kalau theta-nya negatif, maka arah putarannya itu searah dengan jarum jam, yaitu ke kanan. Dan rotasi ini juga merupakan transformasi isometri karena dia tidak merubah jarak. Jadi jarak dari objek dan jarak bayangan itu sama. Jadi itu merupakan transformasi isometri. Transformasi ini ada dua, yaitu dengan titik pusat 0,0 dan juga titik pusat di P, A, B. Kalau misalkan dia di titik dengan pusat 0,0 dan sudut rotasi theta, maka kita bisa tulisnya menjadi R dalam kurung O theta atau R theta. Di sini ada tabelnya juga ya. Kalau misalkan kita merotasikannya, jika sebuah titik-titik itu dirotasikan sebesar 90 derajat, maka bayangannya menjadi negatif Y, X dengan nilai matriks 0, negatif 1, 1, dan 0. Yang poin kedua, yaitu jika R-nya dirotasikan sejauh negatif 90 derajat, berarti theta-nya itu negatif, maka arahnya searah dengan jarum jam, maka bayangannya menjadi Y, negatif X dengan nilai matriks 0, 1, negatif 1, dan juga 0. Selanjutnya, jika ada sebuah titik, dia dirotasikan sebesar 180 derajat, maka bayangannya menjadi negatif X, negatif
Y dengan nilai matriks negatif 1, 0, 0, dan juga negatif 1. Dan jika ada suatu titik dia dirotasikan sebesar theta, maka matriks itu nilainya cos theta negatif sin theta, cos theta. Jadi dia tidak menggunakan, jadi nilai bayangannya itu tidak bisa ditentukan. Kalau misalkan 90 negatif 90, 180 tadi bisa langsung ditentukan bayangannya dengan itu. Tapi kalau misalkan dia sudutnya tidak dari 3 itu, jadi misalkan sudutnya 120 derajat atau tidak 45 derajat, maka dia menggunakan rumus itu tadi, matriks dari cos theta, negatif sin theta, dan cos theta. Sekarang yang poin kedua yaitu transformasi rotasi dengan titik pusat di PA, B. Jadi kita bisa menulisnya menjadi R dalam kurung P, theta. Nah, kita juga bisa menentukan bayangan titik A dengan rumus X aksen Y aksen sama dengan matriks cos theta negatif sin theta cos theta dikalikan dengan matriks X min A, Y min B plus matriks A, B. Jadi rumus ini jangan sampai lupa dan juga diperhatikan juga kalau misalkan membaca soal, dipastikan dia itu pusatnya di 0,0 atau di A, B karena rumusnya berbeda. Perbedaannya kita bisa lihat di gambar. Jadi sebelah tabel itu kan ada gambar. Kalau misalkan dia di 0,0 pasti garisnya itu di 0. Semuanya memucuk di 0. Tapi kalau misalkan dia di A, B bisa diperhatikan juga gambarnya seperti itu. Sampai sini paham? Apa ada yang mau ditanyakan? Silakan kalau misalkan mau tanya, nggak apa-apa, jangan sungkan-sungkan. Kalau tidak ada, kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Tentukan bayangan titik 8,3 oleh rotasi R0,90 derajat. Maka kita bisa mencarinya dengan cara matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks cos 90 derajat negatif sin 90 derajat, sin 90 derajat, cos 90 derajat dikalikan dengan matriks X, Y. Nilai dari cos 90 derajat tadi kan 0. Nah, itu bisa dicari juga nilainya. Kalikan dengan matriks 8,3 dan didapatkan hasil negatif 3,8. Jika sudah, maka bayangannya adalah negatif 3,8. Selanjutnya, contoh soal yang kedua yaitu tentukan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 1 oleh rotasi R0,90 derajat. Caranya hampir sama seperti yang tadi, yaitu dia harus menentukan nilai dari bayangannya terlebih dahulu. Jika sudah, nanti disubstitusikan ke persamaan. Ketemunya yaitu Y sama dengan negatif X aksen, X sama dengan Y aksen. Disubstitusikan ke garis Y sama dengan 2X plus 1, maka diperoleh negatif X aksen sama dengan 2Y aksen plus 1. Menjadi X aksen sama dengan 2Y aksen min 1. Maka bayangannya adalah X sama dengan negatif 2Y min 1. Dari contoh soal ini, ada yang belum paham? Apa sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Bu. Oke, kalau udah paham, sekarang Ibu akan bagikan tugas buat anak. Jadi perhatikan dulu, dibuka uji kompetensi 2 di LKS-nya.
Silakan dikerjakan nomor 2 dan juga 4. A, B. Untuk poin A, presensi genap. Dan poin B, presensi ganjil. Tugasnya untuk yang uji kompetensi 2, yaitu soal nomor 2 dan 4. Untuk poin A, yaitu presensi genap, dan poin B, presensi ganjil. Paham ya? Siap, paham. Oke. Paham. Sekarang lanjut yang di uji kompetensi 3. Boleh banyaknya, Bu. Enggak, ini kan dikit. Tadi masa cuma 2 soal doang. Kan tadi katanya Iya, paham. Ya nggak apa-apa. Jangan Nah, banyak-banyak, ini Bu. Bagiain muridnya. enggak, dikit aja. Untuk Bu, saya yang capek, Bu. Kode itu, Bu. Mas Jenny, Bu. kompetensi 3 itu nomor 2. Disamain aja ya. Nomor 2 dan juga nomor 4. Uji kompetensi 3, nomor 2 dan 4. Untuk poin A, yaitu presensi genap, dan poin B, presensi ganjil. Jangan lupa dikerjakan. Dikumpulkan di drive jadi 1. Untuk PJ-nya nanti bisa mengumpulkan jadi 1, linknya bisa di-sharekan ke Ibu nanti. Dikumpulkan maksimal sebelum pertemuan selanjutnya. Jadi hari ini hari apa ya? Rabu. Rasa. Berarti Iya, pertemuan Bu. lain ya? Kamis. Bukan kami. Pertemuan selanjutnya Jumat, Bu. Kamis, Bu. Jumat Berarti berarti terakhirnya. Terakhir dari Jumat. Ya, sebelum pembelajaran Iya, Bu. dimulai, jadi linknya udah di-sharekan ke Ibu. Ya, Bu. Siap. Saya kerjakan, Bu. Mas Jadi semangat ini. Ya, pokoknya dikerjakan. Yang penting bisa nggak bisa tetap dikerjakan karena biar ada nilainya daripada nggak mengerjakan. Oke. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup pembelajarannya. Janitra, Bu. Loh, udah mau Apa? selesai toh, Bu? Udah. Jangan lama-lama. Lo udah selesai toh, Bu. Lama-lama juga nggak apa-apa, Bu. Lama juga nggak apa-apa, Bu. Mas Nanti Jenny kalau masih misalkan semangat, ada Bu. yang mau ditanya, Biasanya tidur dia, Bu. Bu, nyun sewu, Bu. Dengeran Iya, mboten, Bu. Gimana? Ora Ediansa hadir, Bu. Sampun diabsen dereng, Bu, wau, Bu. Siapa namanya? Ediansa. Absen 14, Evaldi Bu. juga, Bu. Belum tadi kayaknya belum. Baru masuk Oh. ya? Enggak, Bu, dari tadi, Bu. Saya ada screenshot-annya, Bu. Oh, ya udah. Ini juga Ilyas, Bu, hadir, Bu, Ilyas. Ilyas hadir. Ediansa, Evaldi, Bu. Bu. Matur suwun. Iya, sami-sami. Ya udah, kalau misalkan tidak ada yang ditanyakan, jadi sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita bisa berdoa bersama terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan juga bisa masuk ke otak kita. Berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Selesai. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak dan juga tugasnya jangan lupa dikerjakan G untuk PJ, jangan lupa. Kalau misalkan ada pertanyaan, mungkin ada yang belum paham, bisa nge-chat di grup atau PC Ibu juga nggak apa-apa.
Kalau misalkan nggak Jenny sibuk, siap, Bu. Jenny siap, Jenny. Oh iya, nanti saya PC, Bu. Oh ya, saya kalau tidak siap mengerjakan Bu ya. dikerjakan, jangan lupa dikerjakan sesuai kasih ya. Ibu tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Tetap semangat dan atuhi protokol kesehatan. Jangan lupa pakai masker dan cuci tangan kalau misalkan nanti keluar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi Siap. wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, silakan, Mas. Semangat ya Bu mengajarnya. Jadi Angel.